Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita akan memulai ibadah pagi 1 November 2020 dengan mengangkat sebuah pujian Allah Roh Kudus. Mari kita menyembah Allah yang kudus, Allah yang mulia. Dialah yang layak menerima setiap pujian penyembahan kita pada pagi hari ini. Bertata di dalam kerajaan surga yang mulia. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Walaupun masih melalui daring, tapi kami percaya Engkau Allah yang hadir di tengah-tengah persekutuan kami. Kami percaya Engkau Allah yang mendengar setiap pujian penyembahan kami. Mari layakkan kami Tuhan
untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Pimpin kami supaya kami boleh merasakan hadirat Tuhan, karena itulah yang menjadi kerinduan kami, selalu merasakan hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya nanti dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan mengangkat pujian sukacita kita yang terambil dari NP 322, Sekarang Ku Milik Yesus. Tuhan Yesus mengasihi aku, tak ada yang merampas jiwaku. Yesus berkorban bagi aku, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan di dunia saja, tapi selamanya. Dulu ku tersesat dalam dosa, Yesus menolong aku yang hina. Ku diangkatnya dari dosa, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan di dunia saja, tapi selamanya. Sungguh bersuka cita hatiku, karena Tuhan menghapus dosaku. Darahnya menebus jiwaku, sekarang ku miliknya. Sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan di dunia saja, tapi selamanya. Sekarang ku milik Yesus, sekarang ku milik Yesus, Yesus pun milikku. Bukan di dunia saja, tapi selamanya. Amin. Haleluya, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa yang memiliki hidup kita selama-lamanya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Yohanes Purnomo. Namun sebelumnya kita mau angkat sebuah pujian. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering
Shalom, salam sehat keluargaku. Selamat datang di bulan November. Kita sudah sampai di minggu pertama di bulan November. Saya terus berdoa dan berharap keluargaku mengalami sukacita di dalam Tuhan dan mendapatkan pertolongan kekuatan Tuhan sehingga terus dalam keadaan sehat dengan vitalitas yang baik. Sekali lagi oleh karena penyertaan Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan pada saat ini, saya ingin menyampaikan ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama tentang status keanggotaan. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melakukan upacara pembaptisan bagi 4 saudara kita. Dan pembaptisan dalam gereja baptis itu menjadi salah satu cara untuk menjadi anggota gereja. Sehingga secara otomatis Mbak Vera atau Bu Vera otomatis sebenarnya menjadi anggota gereja kita. Beberapa waktu yang lalu juga Mbak Vera menanyakan bagaimana caranya untuk menjadi anggota gereja. Saya menjawab bahwa secara otomatis baptisan membuat seseorang menjadi anggota gereja baptis. Dan terima kasih Mbak Vera karena sudah terlibat dalam pelayanan. Ini menjadi bagian pertama ketika bersama-sama dalam pelayanan di ibadah, dan Mbak Vera juga melayani di sekolah minggu. Terima kasih juga untuk Pak Adi yang masih terlibat dalam pelayanan musik. Sekali lagi terima kasih. Kita terus berdoa untuk tempat pelayanan bagi mereka berdua. Yang kedua, kita berdoa untuk pernikahan asisten gembala sidang, yaitu Mas Yusef tanggal 12 November. Kita terus berdoa supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar. Dan terima kasih dukungan dari keluargaku untuk menyediakan tempat atau pastori kedua, yaitu pastori untuk asisten gembala sidang. Sekali lagi terima kasih untuk dukungan doa maupun dana yang sudah diberikan. Saya tak lupa menyampaikan terima kasih juga untuk kesetiaan keluargaku, kesetiaan di dalam beribadah meskipun secara online, kesetiaan di dalam persekutuan doa meskipun secara online juga, dan kesetiaan di dalam memberi. Sekalipun kita mengalami masa-masa sulit, tetapi tidak menjadi alasan bagi kita untuk terus memberikan pengabdian kita di dalam keuangan kita. Juga terima kasih untuk berkat-berkat yang sudah dikirim ke pastori, itu menjadi berkat yang boleh kami nikmati bersama di keluarga pastori. KPW, sebenarnya kami sudah mempersiapkan untuk dilaksanakan kembali KPW yang sudah beberapa bulan tidak dilakukan, tetapi oleh karena protokol kesehatan, keluargaku bisa memilih mengadakan KPW per keluarga atau misalnya menjadi kelompok kecil 2 keluarga atau 3 keluarga misalnya. Nah, silakan menghubungi saya ataupun Mas Yusef untuk bisa dilayani. Kami sangat fleksibel, kami bisa menyesuaikan hari yang bisa untuk keluargaku. Silakan hubungi kami siap untuk mengajar melalui KPW. Nah, keluargaku yang dikasih Tuhan, pasal yang ke-12 di Injil Yohanes sudah kita lewati minggu yang lalu, di mana kita mempelajari Tuhan dimuliakan, Tuhan disanjung, Tuhan dielulukan, ya, Tuhan mendapatkan pengurapan minyak. Setelah di pasal yang ke-11 kita sepertinya menghadapi atau melihat peristiwa di mana banyak pertentangan terhadap Tuhan Yesus. Pasal ke-12 Tuhan Yesus dipermuliakan, dan pasal yang ke-13 akan kita pelajari mulai minggu ini. Kita langsung disuguhi sesuatu yang aneh keluargaku. Sesuatu yang aneh dari Tuhan Yesus. Nah, perikop ini ya bagi saya sendiri sangat menarik karena di dalamnya kita temukan pengakuan yang selama ini dipertanyakan oleh orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka mempertanyakan kenapa sih orang Kristen sangat meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Di mana pengakuan Yesus secara langsung bahwa dia adalah Tuhan dan sembahlah dia. Itu sering kali kita dapatkan. Keluarga bisa mengeceklah di internet. Itu pertanyaan yang sepertinya memojokkan iman kita dan kita tidak bisa menjawabnya. Di mana Yesus mengaku sebagai Tuhan, dan perikop ini pasal yang ke-13 keluargaku ayat 1 sampai yang ke-17 kita akan menemukan ada pengakuan. Nanti baca pelan-pelan, ada pengakuan bahwa Yesus mengakui sebagai Tuhan dan Guru. Memang tidak dikatakan sembahlah aku, tetapi Yesus mengakui bahwa dia adalah Tuhan dan Guru.
Nah ini sedikit menyimpang, tetapi menurut saya menarik ketika kita membaca pelan-pelan. Nah, masih ingat ini rangkaian ketika Yesus sudah menyadari bahwa hidupnya di dunia atau tugasnya di dunia hampir berakhir. Apa yang dilakukan kalau seseorang sudah mengetahui bahwa waktunya akan segera tiba? Ya, Yesus mengunjungi teman-teman, Yesus menguatkan teman sahabat, Yesus menunjukkan kasih kepada teman sahabat termasuk murid-murid. Dan perikop ini kita akan belajar bagaimana Yesus menunjukkan kasihnya kepada murid-murid yang sudah 3 tahun lebih bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam pelayanan. Nah, ketika Yesus mengetahui waktunya segera tiba dan Yesus tahu persis bahwa murid-muridnya perlu dikuatkan, maka Yesus mengajarkan atau Yesus menunjukkan kasih kepada murid-murid. Memang melalui hal yang menggelitik, yaitu pembasuhan kaki. Lembaga Alkitab memberikan judul Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Kenapa menggelitik? Keluargaku, sebenarnya kita bertanya-tanya, kenapa harus Yesus melakukan pembasuhan? Mereka mempunyai tradisi, keluargaku. Sebelum menikmati perjamuan, apalagi ini acaranya acara istimewa ya, perjamuan makan biasa saja, mereka mempunyai tradisi membersihkan, mentahirkan tangan dan kaki. Kenapa harus Yesus yang membasuh? Tradisi mereka, tuan rumah yang melakukannya. Kalau tuan rumah tidak melakukannya, tuan rumah bisa memerintahkan budak atau hambanya untuk melakukan membersihkan kaki. Budak yang melakukan. Atau tuan rumah yang bertanggung jawab. Tapi di sini Yesus yang melakukan. Apakah Tuhan Yesus melakukan pencitraan? Tidak. Tetapi ayat yang pertama kita mendapatkan jawabannya. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa, perhatikan keluargaku, senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Kita belajar dari tindakan Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya ini sebagai pernyataan kasihnya Tuhan Yesus. Yang pertama adalah karena Yesus mengasihi, maka Yesus memperhatikan hal buruk sekalipun, hal kecil, hal buruk yang disembunyikan sekalipun. Tadi saya sudah membaca yang pertama, nanti keluargaku silakan melanjutkan membaca sampai ayat yang kelima. Ayat yang kelima, yaitu ketika ayat yang keempat misalnya, lalu bangunlah Yesus dan meninggalkan jubahnya, ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya. 5. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya. Jangan lupa ayat yang pertama menunjukkan kasih. Yesus mengatakan, Rasul Yohanes menuliskan bahwa Yesus senantiasa mengasihi sampai kesudahannya, sampai saat itu, sampai kesempurnaannya. Dan wujud kasih itu adalah Yesus memperhatikan hal yang buruk sekalipun, yaitu kaki yang kotor, keluargaku. Kaki itu posisinya ada di bawah, bukan hanya kita bisa membandingkan dengan kita yang ada di Indonesia yang tidak berpasir dan tidak berdebu. Kaki sering kita cuci ketika kita masuk rumah. Dari mana bepergian, tidak memakai sepatu, memakai sandal biasa, kita biasanya mencuci kaki kita, atau paling tidak membersihkan dengan keset. Ya, kenapa? Karena mungkin kotor. Nah, ini di Indonesia, perhatikan. Ketika kita makan di tempat yang lesehan misalnya, kita rasanya tidak sopan ketika menunjukkan kaki kita yang kotor. Kita mencoba untuk menyembunyikannya. Nah, sebenarnya ini gambaran yang sangat baik untuk melihat tradisi di Palestina. Kenapa tuan rumah menyediakan tempat pembasuhan kaki sebelum tamunya makan? Kenapa? Karena kaki mereka pasti berdebu dan kotor. Tidaklah sopan makan dengan menunjukkan kaki. Dan tuan rumah semestinya yang membasuh. Tetapi kali ini kita mendapatkan Yesus yang membasuh. Kenapa? Karena Yesus menunjukkan kasihnya. Yesus mau memperhatikan hal yang terburuk yang tidak disembunyikan itu. Biasanya kaki akan ditaruh. Saya sudah menyampaikan beberapa waktu yang lalu dalam khotbah bahwa kakinya ditekuk ke belakang, disembunyikan supaya tidak terlihat. Dan Yesus memperhatikan bahwa kaki muridnya kotor dan harus dibasuh. Ini secara
secara hurufiahnya kita lihat, nanti ada makna rohaninya. Tetapi itulah tindakan Yesus. Yesus melihat detail keberadaan murid-muridnya sampai kaki yang harus dibasuh. Yesus tahu dan Yesus melakukannya. Karena Yesus mengasihinya. Demikian juga dengan kita, keluargaku. Mungkin ada sesuatu yang kita coba untuk kita sembunyikan supaya orang lain tidak mengetahui. Mungkin ada sesuatu yang kotor yang tidak kita sembunyikan supaya orang lain tidak mengetahui. Tetapi Yesus tahu karena Yesus mengasihi kita. Yesus tahu persis keberadaan detail kita. Yesus tahu kaki kita kotor. Yesus tahu tempat-tempat yang harus dibersihkan. Puji nama Tuhan. Kita mempunyai Tuhan dan Juru Selamat yang luar biasa. Yang mengasihi kita. Seperti Yesus mengasihi murid-muridnya dengan memperhatikan hal yang kecil, hal yang buruk sekalipun yang tidak disembunyikan. Yang kedua, keluargaku. Karena Yesus mengasihi murid-muridnya, maka Yesus memberikan warisan yang luar biasa, yaitu kerendahan hati. Karena Yesus mengasihi murid-muridnya, maka Yesus memberikan warisan. Warisan. Beberapa hari yang lalu, ibu saya mulai membicarakan tentang warisan, ya, rumahnya ibu. Saya tidak begitu tertarik hal-hal seperti itu, warisan secara fisik. Lebih baik warisan iman, lebih baik warisan pengajaran. Dan karena Yesus mengasihi murid-murid, ketika waktunya sudah dekat, ketika nanti murid-murid akan melanjutkan pelayanan Tuhan Yesus, ketika Yesus akan meninggalkan murid-murid, maka Yesus meninggalkan sesuatu. Dan itu bukan harta, bukan uang, bukan jabatan, tetapi keteladanan. Keluargaku nanti bisa membandingkan di Lukas pasal yang ke-22. Lukas pasal 22 ayat yang ke-24. Sebenarnya ada, ya, kita memang tidak berdebat apakah waktunya ini sama dimakan makan di sebelum hari raya Paskah ini waktunya sama seperti yang dituliskan oleh Matius, Markus dan Lukas. Mengingat perikop ini tidak disejajarkan dengan Matius, Markus dan Lukas. Tapi ada beberapa ahli kitab mensejajarkan itu peristiwanya. Baiklah, kalau kita mengikuti teori itu, kita bisa membandingkan apa yang terjadi dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-24, di mana kita mendapatkan bahwa ada hasrat terpendam, ada pikiran-pikiran terpendam yang akhirnya terlontarkan bahwa ke-12 murid ini sebenarnya sedang bersaing siapa yang terbesar. Siapa yang terbesar? Mereka mengincar kedudukan yang paling besar. Bahkan tidak segan-segan melibatkan ibunya untuk membujuk Tuhan Yesus supaya anaknya mendapatkan posisi yang terbaik. Kita bisa membandingkannya itu. Artinya itu sebenarnya bahwa sadarnya murid-murid pengen yang terbesar, pengen yang terkenal. Lebih-lebih kalau kita menggunakan konteksnya Rasul Yohanes, sebelum pasal 13 ini kita sudah belajar Yesus dielulukan. Ketika murid-murid menyaksikan bahwa ribuan orang mengenal Yesus dan mengelulukan Yesus, wah, mereka pasti tergoda sekali. Aku pengen. Mereka berjalan di belakangnya Tuhan Yesus dan merasa bangga. Wah, ini aku pengikutnya Yesus, aku muridnya Yesus. Mereka mungkin pengen yang paling dekat dengan Tuhan Yesus supaya mendapatkan penghormatan dan penghargaan. Ini waktu yang terbaik Yesus memberikan warisan yang luar biasa. Beberapa ahli kitab menyebutnya sebagai mukjizat. Tapi mukjizat apa? Bukan mukjizat kesembuhan, tetapi mukjizat kerendahan hati. Yesus memberikan pengajaran, mengoreksi mereka, sekaligus memberikan keteladanan, menempelak mereka bahwa yang terbesar di antara mereka haruslah yang rela melayani. Dan Yesus menunjukkan itu. Dan nanti kita bisa membaca di ayat yang ke-8, 6, dan seterusnya 8, ada percakapan dengan Petrus. Yesus mempraktekkan bahwa yang terbesar adalah yang rela melayani. Rela melayani. Ketika mereka yang menggelitik itu, kita bisa mengembangkan pikiran seperti ini, keluargaku. Kenapa kok murid-muridnya tidak membasuh kakinya sendiri? Ya, memang tidak dituliskan, tapi saya membayangkan mungkin sedikit ada keributan. Ketika mau makan, nggak akan jadi makan. Ingat, ini sebelum makan. Tidak akan jadi makan kalau belum tahir atau bersih. Dan murid-murid enggan melakukannya. Bahkan untuk dirinya sendiri tidak mau. Mungkin terjadi keributan juga. Siapa yang terbesar, siapa yang kamu yang paling kecil, ayo yang membasuh. Tetapi Alkitab menuliskan
Lebih baik Yesus bangun, menanggalkan jubahnya, kemudian mengambil kain lenan, lalu mengambil baskom dan membasuh satu persatu. Karena kasih, maka Yesus melayani. Karena kasih, maka Yesus rela melayani murid-murid. Tetapi itulah warisan yang ingin ditinggalkan. Bahwa kalau engkau mau menjadi besar, layanilah. Lalu saya membuat semacam urutan keluargaku. Kasih selalu menghasilkan dorongan untuk memberi dan melayani, dan itu ditunjukkan oleh Tuhan Yesus, dan itu diberikan sebagai keteladanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Karena kasih, maka Yesus memberi dan melayani. Yesus menekankan murid-murid melalui keteladanan, melalui tindakan, yaitu mau membasuh kaki mereka. Terkecil, terendah, tetapi dialah yang terbesar. Dan perintahnya nanti kita bisa membaca selengkapnya. Lakukanlah juga. Kalau Yesus sebagai guru agung dan Tuhan melakukannya, maka kita dituntut untuk melakukannya juga. Melakukan apa keluargaku? Menunjukkan kasih kita melalui keberanian, kerendahan hati. Melalui keberanian memberi dan melayani. Dan kerendahan hati tidak perlu dituliskan menjadi label kita. Aku pelayan yang rendah hati, itu berarti saya sombong. Jadi kalau ada yang menuliskannya, aku rendah hati, itu berarti sombong. Tidak perlu dituliskan, tapi dipraktikkan dengan tindakan melayani. Yang terakhir, yang ketiga keluargaku, karena Yesus mengasihi, maka Yesus membasuh dan membersihkan hidup murid-muridnya. Ayat yang ke-10 dan seterusnya. Kata Yesus kepadanya, barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh dirinya lagi selain membasuh kakinya. Karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Tolong ingat di akhir ayat yang ke-10 ini. Hanya tidak semua. Ada kaitannya dengan ayat yang ke-11. Sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Keluargaku, pembasuhan kaki memerlukan media dan alat. Ayat-ayat yang tadi kita baca sebelumnya, Yesus bangun, menanggalkan jubahnya, ia mengambil selai kain lenan dan mengikatnya pada pinggangnya, kemudian menuangkan air ke dalam sebuah basi. Ada basi atau baskom dan kain lenan yang diikatkan. Ini seperti kain penyeka, pengering, kain lenan, handuk. Kalau konteksnya kita sekarang, ada handuk dan baskom. Dan saya setuju ada beberapa penafsir, beberapa ahli Alkitab mengatakan bahwa handuk ini sebenarnya mengarahkan atau memproyeksikan salib. Sebentar lagi Yesus sampai kepada salib, dan sebelum sampai kepada salib, Yesus menggunakan gambaran handuk. Handuk memproyeksikan, handuk dan baskom maksud saya, memproyeksikan salib. Kenapa? Karena handuk ini berbicara tentang kerendahan hati tadi. Siapa yang mau melakukannya? Siapa yang melakukannya? Handuk ini berbicara tentang ketaatan. Yang melakukannya semestinya adalah budak atau hamba. Dan hamba tidak bisa mengelak dari tanggung jawab atau dari tugas yang diberikan oleh tuannya. Dan Yesus memberikan keteladanan bahwa dia harus melakukannya. Ini sebuah kerendahan hati. Dan dia tetap melakukannya. Ini sebuah ketaatan. Apa yang diinginkan Bapa, Yesus lakukan. Dan handuk, baskom dan handuk tadi adalah untuk membersihkan. Memang secara fisik membersihkan kaki yang kotor. Tetapi perhatikan, tanpa kaki tangan yang bersih pada waktu itu orang belum layak untuk makan. Artinya belum ditahirkan atau belum disucikan. Kalau saudara muslim kita seperti belum wudu, berarti belum layak untuk menghadap Tuhan. Membersihkan supaya layak. Ini handuk. Dan ingatlah bahwa peristiwa ini tidak jauh dari akhirnya penyaliban. Bahkan tidak jauh dari nanti akhirnya Tuhan naik ke surga. Makanya saya berbicara tentang warisan yang ditinggalkan. Tidak akan lebih dari 2 bulan peristiwa ini ketika nanti akhirnya Tuhan naik ke surga. Handuk, kerendahan hati, ketaatan, kemudian membersihkan. Salib, perhatikan keluargaku. Salib yang akhirnya Tuhan
sampai ke sana setelah peristiwa handuk dan baskom adalah tentang kerendahan hati. Siapa yang mau? Siapa yang mau menggantikan? Ini kerendahan hati. Tentang ketaatan. Apakah Yesus taat sampai di kayu salib? Itu yang dikehendaki Bapa. Dan Yesus akhirnya sempurna dalam sebuah ketaatan. Seperti yang Filipi tuliskan. Dia taat sampai mati. Dan salib adalah membersihkan noda dosa manusia. Dan itu sempurna pembersihannya. Handuk dan salib sama. Handuk yang saat ini kita pelajari memproyeksikan. Dan Yesus membasuhnya untuk menjadi gambaran ke depannya. Yesus membersihkan kehidupan murid-muridnya. Apalagi kalau kita perhatikan tadi akhir ayat yang ke-10. Hanya tidak semuanya. Semuanya sudah bersih. Hanya tidak semuanya. Juga kamu sudah bersih. Hanya tidak semuanya. Dan ayat 11 menekankan ada satu yang belum bersih, yaitu Yudas. Murid-murid memang belum sempurna keluargaku selama 3 tahun mengikuti perjalanan Tuhan Yesus. Mendapatkan kuliah-kuliah yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Tetapi itulah proses Yesus membersihkan mereka. Mereka belum sempurna, tetapi Yesus mengatakan kamu sudah bersih. Sudah bersih, hanya satu yang belum. Sekaligus sebenarnya karena kasih Tuhan mau mengingatkan Yudas. Mau mengingatkan, nanti perikop berikutnya berbicara tentang hal itu. Minggu depan kita akan mungkin mencoba membahas tentang hal itu. Atau 2 minggu lagi. Yesus sebenarnya mengasihi Yudas dan mengingatkan Yudas. Tapi keputusan kita sudah belajar minggu yang lalu ya. Keputusan tetap di tangan kita. Keputusan tetap di tangan Yudas. Kita bisa mengubah takdir kita karena keputusan kita, pilihan kita. Dan Yudas memilih tetap tidak mau dibersihkan. Baik oleh handuk maupun oleh salib. Keluargaku, kita tidak lagi dibersihkan melalui handuk. Namun salib sudah membersihkan dengan sempurna noda dosa kita. Bukan lagi kaki kita yang kotor, tetapi hidup kita dibasuh dan dibersihkannya oleh karena darah Yesus di atas kayu salib. Oleh sebab itu bersyukurlah. Yesus menunjukkan kasih kepada murid-muridnya termasuk kepada kita. Dengan memperhatikan hal-hal yang hendak kita sembunyikan. Hal yang buruk, yang kotor. Yesus tahu dan Yesus peduli. Yesus memberikan warisan tentang kerendahan hati. Bagaimana kita semestinya mengikutinya. Menunjukkan kasih dengan cara melayani dan memberi. Dan karena kasihnya Yesus kepada kita, maka Yesus membasuh kehidupan kita. Kiranya ini akan melegakan kita. Kita sedang mengalami proses pembasuhan. Keselamatan sudah kita peroleh, tetapi kesempurnaan sedang diproses oleh Tuhan. Inilah proses pembasuhan. Mandi sudah, tetapi kaki yang kotor akan dibasuh dan dibersihkan. Keselamatan sudah, tetapi kesempurnaan setiap hari kita akan mengalami pembasuhan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita dan menguatkan kita. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan. Dan kita semakin mengasihi Tuhan. Kita semakin berani meneladani apa yang Tuhan lakukan untuk menyatakan kasih-Nya. Yaitu keberanian memberi dan melayani. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur oleh karena kasih-Mu yang sungguh luar biasa. Kasih yang mengerti betul, memperhatikan detail kehidupan kami. Bahkan hal yang hendak kami sembunyikan supaya orang lain tidak mengerti. Kekotoran kaki kami, Engkau pun mempedulikan dan rela membersihkan. Engkau memberikan warisan kasih, hukum kasih, warisan kerendahan hati. Dan Engkau memerintahkan kepada kami untuk kami lakukan. Ajari kami ya Tuhan, supaya kami memiliki motivasi yang benar dalam menyatakan kasih, melalui tindakan memberi dan melayani. Kiranya godaan yang pernah terjadi pada murid-murid-Mu yang bertengkar mencari siapa yang paling besar, bisa kami lewati, bisa kami hindari. Dan kami bersyukur ya Tuhan, karena salib-Mu membasuh
dan membersihkan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan hidup kami seutuhnya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita responi firman Tuhan pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian dalam Kidung NP 29, Turunlah Kasih Ilahi.